Dan baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tugasnya yaitu pengenalan Excel. Dan anggota dari kelompok kami yaitu saya Muhammad Abdurrahman Haris sebagai pembawa materi 1, dan kedua Awal Cahyo Bayu Aji sebagai pembawa materi kedua, dan Noviani Triasari sebagai editor video ini. Dan marilah pada kali ini saya akan membawakan materi tentang saya, yaitu materi pertama yaitu daftar tamu menginap dan hotel Sudimari. Pertama kita dulu ini konten. Pertama kita lihat dulu pada nomor ketentuan. Pada nomor ketentuan nomor 1, ketentuannya nama kamar diambil dari kode kamar jika karakter pertama kiri terdapat angka 1, maka nama kamarnya teratai. Dan kedua, jika karakter pertama kiri terdapat angka 2, maka nama kamarnya cempaka. Selain itu nama kamarnya kenangga. Maka kita di sini akan menggunakan rumus yang bernama if. Pertama kita mulai dulu sama dengan if kurung. Kemudian dia minta karakter pertama kiri terdapat angka 1. Kita kan dia minta nama kamar diambil dari kode kamar. Dari kode kamar ini jika karakter pertama kiri terdapat angka 1, dia minta kode kamarnya untuk nama kamarnya sesuai dengan kode kamar ini. Kan nama pertama kirinya kan ada 1, ada 2, ya 3, ada 1 lagi, 2 lagi, begitu seterusnya. Dan dia minta jika ketemu kode kamar nomor 1, maka dia teratai. Dan begitu pun untuk 2, dia cempaka, dan selain dari itu maka kenangga. Maka dia if C6, karena dia terdapat di sel 6, C6, dia minta karakter terdapat angka 1. Berarti berarti begini, berarti dia kiri, berarti bahasa Inggrisnya itu left, buka kurung, maka dia di sel 6. Karena dia minta kode kamarnya, minta nama kamar sesuai kode kamarnya. Kemudian tutup kurung, karena sudah menandakan sel 6 nya, kita isi sama dengan lagi. Jika keadaannya dia ketemu angka 1, maka kita isi dengan teratai. Kita kalau untuk ngasih itu kita harus kasih tanda petik agar bisa terbaca gitu. Teratai. Tutup lagi. Dan kita akhiri dengan tanda petik. Untuk tanda petik ini untuk komputer, untuk Excel saya di komputer saya hanya bisanya ini. Terkadang di komputer lain itu ada namanya pakai yang tanda begini, tapi di komputer saya tidak bisa, maka saya gunakan tanda petik ini. Kemudian kan baru teratai. Kemudian dia minta jika karakter pertama kiri terdapat angka 2, maka namanya cempaka. Kita salin saja ini. Ini ya, sebentar. Salin, copy. Dia kan minta jika karakter pertama kiri terdapat angka 2, maka kita isi ini 2, dan ini cempaka. Dan kita akhiri dengan tanda koma. Tanda koma ini kita tidak ada memberikan pilihan lain jika untuk jikanya lagi seperti ini. Jika if maka ada selain itu, maka tinggal kita kasih koma. Tadi kan diakhiri koma nih. Kita kasih kenangga, karena selain itu maka kenangga katanya. Kurung ke
ke 6 enggak, kurung, koma, akhiri. Kita tutup kurungnya berdasarkan jumlah rumusnya 1, 2, kan the left itu 2 artinya 2. Akhiri. Wait, ini dulu. Oh ya cempaka. Pastikan dia sesuai dengan angka 2. Itu tadi cempaka. Jika saya bawa lagi, dia teratai, betul teratai. Jika selain dari itu maka dia kena enggak. Sudah betul. Jika sudah betul ini, tinggal kita drag ke bawah saja. Sudah betul. Dan kita sudah selesai di bagian nomor 1 ketentuannya, bagian untuk nama kamar. Kemudian kita lanjut ke nomor ketentuan 2 untuk si lantai di sini. Untuk nomor ketentuan 2, lantai diambil dari kode kamar tengah pada hitungan kedua dari kiri sebanyak 1 karakter. Ya, artinya tengah ini artinya mid. Pada hitungan kedua dari kiri sebanyak 1 karakter. Gimana caranya? Pertama kita buat dulu dengan mid, karena tadi mintanya tengah, buka kurung. Jadi kita minta di hitungan kedua, tapi di sel 6. Nah, kita ngambil kodenya sesuai ininya, koma. Ini kan tadi minta 2, kemudian 1, sebanyak 1 karakter kan. Kita tutup dengan koma. Kita sudah enter. Dia berdasarkan angka 3 ini yang depan. Angka kedua dari angka 2 ini kan ada 3. Nanti di bawah 3 nya ada 1. Begitu seterusnya. Kada betul, kita sesuaikan lagi. Jika kita tarik 1 ini, apakah betul dia 1? Dia betul 1. Jika kita tarik ini, apakah dia 2? Oh iya 2. Jika sudah betul di sini, kita sudah betul. Tinggal kita tarik saja sampai ke bawah. Dia akan menyesuaikan secara otomatis. Kan? Dan setelah selesai kita di bagian lantai, kita lanjut lagi ke bagian nomor kamar. Cara pengisian nomor kamar menggunakan rumus. Bila lagi nomor ketentuan nomor 3. Nomor kamar diambil dari kode kamar tengah pada hitungan ketiga dari kiri sebanyak 2 karakter. Dan ada ini rumusnya, ini sama kayak dia rumus untuk mencari di lantai tadi. Gimana? Saya tunjukkanlah. Pertama sama dengan, kemudian mid, kan jadi diminta tengah ya. Kemudian kurung, kita menyesuaikannya sesuai apa dengan kode kamar ini. Kode kamarnya hitungan ketiga dengan dulu koma, hitungan ketiga koma lagi sebanyak 2 karakter kurung. Dan sudah betul. Jika sudah betul, kita tekan enter. Apakah sama? Ini kan tadi 20, di sini 20 juga. Apakah ini akan 50? Tekan enter. Oh, rupanya betul. Dan jika kita tarik ke bawah, apakah dia akan 25 di angka ini, yang bagian midnya? Oh ya, dia betul. Dan apa yang ketiga, apakah betul lagi? 65. Tarik lagi. Oh ya, betul. Jika kita sudah betul di sini, kita tinggal tarik sampai ke bawah saja, karena dia pasti akan menyelesaikan juga. Setelah kita selesai di nomor kamar, kita akan melanjutkan di bagian type kamar di nomor 4. Nomor ketentuan 4. Type kamar diambil dari kode kamar. Jika karakter pertama sebelah kanan terdapat huruf E, maka type kamarnya eksklusif. Yang kedua, jika karakter pertama sebelah kanan terdapat huruf B, maka type kamarnya bisnis. Selain itu, maka type kamarnya familiar. Dan ingat, dia minta pertama, jika karakter pertamanya sebelah kanan, yang arti sebelah kanan itu right, dan terdapat huruf E. Dan jika ketemu huruf E, maka dia eksklusif. Ini kan ada B, F, E,
begitupun E, F, B ini juga B, F. Nah itu rumusnya gimana? Kita menggunakan if sama kayak di nomor 1 tadi. Jadi sama dengan if buka kurung, kan dia tadi diminta sebelah kanan ya, sebelah kanan berarti right, buka kurung, pada sel berapa kita patokannya kode kamar, kita dapat di sel 6, sel 6 buka kurung sama dengan ya, jika keadaannya E maka dia eksklusif. Nah, tanda ketik E lagi ketik E koma tanda ketik lagi maka dia eksklusif. Oh ya, eksklusif. Nah kita akhiri dengan koma lagi, koma. Kemudian kita akan menambah lagi untuk jika keduanya, kan jika karakter kanan, jika pertama sebelah kanan terdapat huruf B maka type kamarnya bisnis, kita salin saja karena dia sama kayak di jika pertama. Salin dan copy lagi. Nah kan dia pertama eksklusif, kemudian dia bisnis ya, ganti maka ganti B, E nya ganti B, eksklusif diganti bisnis. Oke. Kemudian kan ada lagi tuh, jika dia selain dari itu maka type kamarnya familiar, maka kita ketik lagi, ketik familiar kurung, ketik kemudian kurung lagi sebanyak berapa detik, 1, 2. Jika sudah sampai sini kita tekan enter. Apakah betul F familiar ini, apakah kodenya F? Kita lihat lagi. Oke, betul, dia jika di sini itu maka dia F familiar. Dan jika tarik ke bawah, apakah ini kan ketemu B, apakah dia bernama bisnis, type kamarnya bisnis, kita tarik ke bawah. Oh betul, rupanya dia type kamarnya bisnis sesuai dengan kode kamar ini. Kemudian ketiga, apakah kode kamar yang sebelah kanan dengan karakter E nya, apakah sesuai dengan type kamarnya? Pasti E, dengan E di sini menandakan eksklusif, tidak tarik ke bawah. Oh betul, eksklusif. Jika kita sudah betul di sini, maka kita tinggal dragkan ke bawah saja seperti yang untuk di nama kamar tadi. Jika sudah betul sini, kalian sudah betul, dan kita lanjut lagi cara pencarian menggunakan rumus untuk pencarian tarif per hari. Kita lihat lagi nomor ketentuan nomor 5. Tarif per hari diambil dari kode kamar pertama. Jika karakter pertama sebelah kanan terdapat huruf E, maka tarifnya 300.000. Jika karakter pertama sebelah kanan terdapat huruf B, maka tarifnya 200.000. Selain itu, maka tarifnya 100.000. Nah, ini sama kayak rumusnya untuk nomor ketentuan nomor 1 dan nomor 4 tadi. Yang dimana kita gunakan rumus sama tadi dengan if kita diminta di sebelah mana? Sebelah kanan ya, sebelah kanan, yang berarti bahasa Inggrisnya right. Buka kurung lagi di sel mana? Sel 6, tutup kurung sama dengan ketik saya minta tadi E untuk huruf keadaan E, jadi angkat lagi 300.000. Ketik lagi sama, jika keadaan duanya sama kayak tadi atasnya B, maka tarifnya 200.000. Kita copy saja, copy paste, kemudian kita ganti saja ini tadi minta ide
maka tarifnya 200.000. Kita ganti ini 3 menjadi 2, kemudian tutup lagi dengan koma. Jika dia selain dari itu maka kita kasih koma lagi, maka tarifnya 100.000. Kita ketik lagi 100.000 buat 3. Oke, kita akhiri dengan tanda kurung sebanyak 2 itu 2. Jika sudah sampai sini, apakah betul jawabannya jika di sini F, jika keadaan sini E, F, oh ya, jika F kan ini kan 100.000 ya, kan tidak ada masuk ketentuan di sini kan, ada B, ada E. Selain dari itu kan berarti angka F lah kan, berarti 100.000. Apakah betul F ini menandakan 100.000? Kita katakan enter dulu. Oh betul, F itu kan tadi kan selain itu maka tarifnya 100.000. Maka dapat kita lihat di kode kamar untuk sebelah kanan dia F, ya betul. Dan apakah betul untuk yang B? B tadi tarifnya 200.000 ya. Kemudian kita tarik lagi ke bawah, apakah betul? Oh betul, rupanya B itu 200.000. Dan apakah yang ketiganya? Betul juga untuk huruf E. E itu 300.000. Tarik bawah. Oh betul. Rupanya setelah kita mencari tadi, lupa betul rumusnya. Jika sudah betul maka kita tarik lagi ke bawah, drag sama kayak yang awal tadi. Nah, jika sampai sini sudah benar, nanti kita lanjut ke diskon. Kita baca dulu, di diskon itu terdapat di nomor ketentuan nomor 6. Diskon didapat dari jika lama hari lebih dari sama dengan 7, maka diskon tarif per harinya dikali 25%. Jika lama hari lebih dari sama dengan 3, maka diskonnya tarif per harinya dikali 15%. Maka selain itu maka tidak dapat diskon atau 0. Nah, ya rumusnya tetap sama seperti yang untuk nomor ketentuan 1, 4, dan 6. Dan 4 juga tadi. Kita pakai ketentuannya pertama, jika lama, berarti sama dengan if, buka kurung, kita patokannya dengan kode kamar tadi, dengan lama hari, berarti lama hari terdapat di mana? Di D ya, di D, di sel D6, berarti D6, yang itu lebih dari sama dengan 7, berarti dari sama dengan 7, maka dia 25%. Kita ketik 25%, tutup kurung, kita ketik koma. Kita sudah betul, kita tinggal salin saja, copy, paste, diganti lagi yang tadinya 3 menjadi 15%, 3, 15%. Nah, maka selain dari itu koma, maka dia 0. Ketik 0, ketik koma. Bukan koma, akhiri dengan tanda kurung. Kan ada 2 tuh. Itu 2. Kemudian kan ini untuk mendapatkan keadaan jika dia mendapatkan persennya. 5 hari berapa persen, 2 hari itu berapa persen, 3 itu berapa persen juga. Kan dia terdapat di tabel diskon ya. Maka kita kalikan, ya diskonnya minta kalikan langsung dapat harganya. Maka kita keluarnya dikali bintang dan I5. Kenapa bintang dan I5? Karena bintang di sini menandakan kali. I6, maaf, ini I6 karena I6 sini menandakan kali. Kan artinya diskon dapat persenan ini kita kalikan per harinya 100.000. Dapatlah berapa persen, dapat berapa harga potongan harganya. Maka jika sudah sampai situ kita tekan enter. Rupa potongannya tuh 15.000 untuk tarif untuk lama hari sebanyak 5 hari dengan tipe kamar familiar dengan tarif per harinya 100.000.
Dan untuk nomor 2, apakah betul jika lama hari sama dengan 3 maka dia mendapat diskon? Coba kita lihat. Oh, rupa tidak dapat karena dia tidak lebih sama dengan 3, maka dia tidak mendapatkan diskon. Begitupun ketiga, jika dia lama hari 4, apakah dia mendapatkan diskon? Oh, rupa dia mendapatkan diskon. Setelah mendapatkan ini, jika sudah betul maka tinggal kita drag ke bawah. Jika sampai di sini kita sudah betul. Kemudian setelah di tabel diskon kita sudah selesai, kita lanjut ke tabel total bayar. Kita lihat lagi di nomor ketentuan total bayar di nomor 7. Total bayar didapat dari lama hari dikali tarif per hari dikurangi diskon. Caranya gimana? Kan ini berbeda ya dari nomor ketentuan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan untuk nomor ketentuan 7 ini kita menggunakan sum. Artinya untuk nilai semuanya ini. Maka dengan if kurung lama harinya tuh terdapat di tabel D6. Kemudian dikali tanda bintang, artinya kali tarif per hari. Tarif per hari di mana? Di tabel ini. 6 tutup kurung, kemudian diminta dikurangi diskon. Dikurang diskonnya di sini di kan bagian J, berarti J6. Maka betul. Oh, kan berarti tanda koma. Oh ya, nanti ya, untuk tanda koma jika sudah betul nih kita tekan enter. Ini X yang salah ini. Tadi harus pakai zoom. Nah dia betul. Zoom 485.000 ya. Karena kan dari 100.000 tambah harinya 5 hari. 100.000 dikalikan 5 mendapatkan 500.000. Dikurangi potongan harga diskonnya 15.000, dapatlah 485.000. Jika kita kurangi lagi, apakah betul? Untuk 200.000 dikalikan 2 mendapatkan 400.000, apakah betul? Nah, kita tekan bawah. Oh, rupanya betul. Di sini telah betul karena diskonnya kan tak ada, jadi tidak mendapat potongan. Yang kedua, 300.000 dikalikan 4 berarti kan 12.000 ya. 300.000 dikalikan 4 berarti 1.200.000. Dikurangi potongan harganya 45.000. Kita lihat ke bawah. Oke, mendapatnya 1.155.000. Jika sini kita sudah benar, maka tinggal kita drag ke bawah. Setelah tabel ini sudah penuh, berarti cara kita menggunakan rumus sudah benar sesuai dengan nomor ketentuan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Nah, setelah ini akan dilanjutkan oleh materi 2 dengan rekan saya yang bernama Awal Cahyo Bayu Aji akan melanjutkan materi keduanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok saya, yaitu Excel ini dan bagaimana cara mengisi kolom-kolom yang kosong yang berada pada tabel ini dan dengan ketentuannya. Pertama kita lihat dulu, kita rapikan dulu, terus baru setelah itu kita lihat jenis kelaminnya dengan ketentuan jika karakter tengah pada hitungan kelima dari kiri sebanyak 1 karakter terdapat angka 1, maka jenis kelaminnya laki-laki, dan jika terdapat angka 2 maka jenis kelaminnya perempuan. Selain itu
maka tidak punya kelamin atau nol. Nah, di sini kita lihat, kita di sini bisa memasukkannya manual. Kita hitung saja 1 2 3 4 5. Di sini kan 1, berarti di sininya laki-laki. Tapi kalau kita dengan cara itu akan lama. Jadi kita akan menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan jika mid B5, titik koma 5,1 kurung sama dengan 1 titik koma laki sama laki, terus titik koma lagi jika mid B5 titik koma B5 titik koma 5,1 sama dengan 2 titik koma maka perempuan. Jika tidak punya lagi, jika mid titik koma 5,1 sama dengan tidak ada, maka dia 0. Kita coba. Nah, kan keluar laki-laki. Jadi kita langsung saja tarik ke bawah. Nah, dia langsung akan keluar semua. Dan begitu juga dengan agama. Jadi kita ketikkan satu-satu seperti tadi, maka dia akan keluar. Baik, saya akan contohkan. Sama dengan jika if mid B5, kita lihat ketentuannya. Jika karakter tengah pada hitungan ke-6 kiri sebanyak 1 karakter terdapat 1, maka agamanya Islam. Kalau 2 Protestan, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha. Jika tidak punya agama, dia akan 0. Jadi kita masukkan B5 titik koma 6,1. Dimaksudkan di sini 6 ini adalah dia menggunakan karakter ke-6 dan menggunakan 1 karakter. Sama dengan 1, maka Islam. Terus kita buat lagi, jika mid B5 6,1 sama dengan 2. Kita perhatikan ya, tanda petik di atas itu kalau tidak ada maka nanti tidak bisa. Dia Protestan. Kita ketik lagi. Jika mid B5, 6,1 sama dengan 3, maka dia Katolik. Kita
ketik lagi, jika dia mid B5 titik koma 6 titik koma 1 sama dengan 4, maka dia Hindu. Nah, kan tadi kan dilihat itu tidak bisa. Nah, di sini nih bisa menggunakan koma dan titik koma. Dia beda di setiap komputer atau laptop. Di laptop saya hanya bisa menggunakan titik koma. Hindu ke sini. Terus kita buat satu lagi. Jika if mid sama dengan sama dengan 5, maka dia Buddha. Kita tutup dengan kurung. Nah, kan dia keluar. Baik, nah dia kan keluar Islam. Jadi kita langsung saja tarik ke bawah, seret. Nah, dia langsung keluar begini. Terus kita akan memasukkan statusnya. Kita lihat di sini ketentuan dari statusnya itu, jika karakter tengah pada hitungan ke-7 dari kiri sebanyak 1 karakter terdapat 1, maka statusnya kawin. Jika 2, makanya statusnya belum kawin. Jadi kita tinggal masukkan saja, jika mid B5 7 titik koma 7,1 sama dengan 1, maka dia sudah kawin. Titik koma lagi, jika mid B5, 7,1 sama dengan 2, maka dia belum kawin. Selain itu dia 0. Jadi kita enter saja di sini. Tuh, dia ini salah ketik, dia kawin. Kita lihat rumusnya ada di atas ini. Jadi kita tarik saja ke bawah. Set. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Di sini kita lihat dulu ketentuan di pendidikan. Jika karakter tengah pada hitungan ke-8 dari kiri sebanyak 1 karakter terdapat angka 1, maka pendidikannya sarjana S1. Jika 2, maka diploma D3. Jika tidak 3, maka pendidikannya SMK. Selain itu dia tidak punya pendidikan. Jadi kita lihat di sini. Di sini rumusnya, jika mid B5 8,1 sama dengan 1 sarjana, maka dia sarjana S1. Jika 2, maka diploma D3. Jika 3, SMK. Jika sudah seperti ini, kita enter saja, maka akan keluar diploma seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, dia akan muncul seperti ini. Terus di bagian produksi ini juga sama. Kita lihat dulu ketentuannya. Jika karakter tengah pada hitungan ke-9 dari kiri sebanyak 1 karakter terdapat 1, maka bagiannya keuangan. Jika 2, bagiannya produksi. Jika 3,
bagiannya marketing. Kita lihat lagi. Nah, ini kan sudah ada rumusnya di atas ini. Sama seperti tadi, coba kita tinggal ubah saja keuangan, produksi, marketingnya. Jika sudah kita enter, nah jika sudah kita tarik ke bawah. Oh iya, di sini saya tegaskan lagi, penggunaan titik koma ini jika tidak bisa diganti dengan koma. Dikarenakan di laptop saya tidak bisa menggunakan koma, jadi saya menggunakan titik koma. Kita enter saja. Nah, produksi. Mulai kerja ini kita lihat, mulai kerja diambil dari div kanan sebanyak 2 karakter dan penambahan angka 19. Nah, dia minta dari sebelah kanan. Jadi kita lihat di sini, ini kan 91 nih dari sebelah kanan. Dia menggunakan 2 karakter. Jadi kita masukkan saja 1991. Yang kedua lagi masukkan 1993. Yang ini kita masukkan 1995. Nanti dia langsung, kalau keluar seperti itu dia akan menyesuaikan yang ada di sini. Kita lihat di sini kan sudah sama semua. Baiklah, bagaimana dengan masa kerja? Jadi kita lihat ketentuannya. Masa kerja didapat dari 2000 dikurang masa mulai. Kita scroll ke atas lagi. Jadi sama dengan 2000 dikurang ini mulai kerjanya I5, maka dia akan keluar 9. Jika sudah kita tarik ke bawah, nah kan sudah nih. Kita lihat di sini kan tidak ada tahunnya nih. Bagaimana cara menambahkan tahunnya? Kita klik kanan, kita klik format cells, terus kita custom. Nah, ini kita pilih 0, terus tanda petik 2, terus tulis tahun. Udah, oke. Nah, maka dia akan keluar. Nah, jadi kita rapikan lagi di sini. Ini menjadi ketengahkan saja. Kita lebarin dikit. Nah, lebarin dikit. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.